Halo guys. Di sini kami akan menjelaskan tentang daur biogeokimia. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Simangunsong. Nama saya Pasca Setemorang. Nama saya Steven Valentino Marco. Selamat menyaksikan. Alga laut dapat melepaskan O2 yang begitu juga alga laut dapat menyerap CO2. Tumbuhan juga dapat melepaskan O2 dan juga tumbuhan dapat menyerap CO2. Tumbuhan herbivora dan manusia dapat mati menjadikan proses dekomposasi menjadi jasad mati. Tumbuhan herbivora dan manusia setelah proses jasad mati dapat menjadi bahan bakar fosil. Herbivora manusia juga dapat melepaskan CO2 yang begitu dengan industri juga dapat menyebabkan CO2 dilepas. Daur nitrogen. Nah, di sini daur nitrogen berarti membahas tentang yang namanya gas nitrogen. Gas nitrogen merupakan gas yang komposisinya di atmosfer bumi. Nah, dalam daur nitrogen rumusnya adalah N2 dan gas nitrogen yang ada di alam ini dapat diikat oleh namanya bakteri pengikat nitrogen atau bisa kita katakan bakteri fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri ini hidup di tanaman polong-polongan seperti pada gambar. Tanaman polong-polongan ini atau yang disebut dengan Leguminosae, dalam tanaman ini dalam akarnya terdapat bintil-bintil seperti pada gambar. Di bagian bintil-bintil tersebut ada hidup beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau bersifat simbiosis dengan akar polong-polongan tadi. Nah, jenis bakterinya ini bakteri Rhizobium. Sifatnya mengikat nitrogen digunakan untuk proses fisiologis metabolisme tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini kita ada lihat beberapa gambar hewan atau tumbuhan. Kenapa ada gambar hewan atau tumbuhan? Itu karena kalau mereka sudah mati atau mereka sudah punah, mereka akan dibusukin atau didekomposisi. Makanya ini ada gambar di bawah yaitu gambar dekomposer. Gambar dekomposer dan bakteri. Ini disebut dengan fungi, dekomposer, dekomposisi. Nah, ada yang tahap ketiga yaitu tahapan amonifikasi. Amonifikasi ini berarti pembentukan amonia atau amonium. Nah, di sini ada juga NH4 positif. Itu sudah berarti atau sudah berupa ion. Daur air dengan kata lain disebut hidrologi. Daur air atau hidrologi terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, penguapan, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat limpasan, dan yang kelima infiltrasi. Penguapan terbagi menjadi 3. Yang pertama transpirasi, yang kedua evaporasi, yang ketiga sublimasi. Siapa sih yang mengalami transpirasi? Yang mengalami transpirasi adalah golongan-golongan tumbuhan. Dan yang mengalami evaporasi adalah hewan, manusia, bahkan air laut yang mengalami penguapan disebut dengan evaporasi. Yang ketiga, sublimasi. Sublimasi terjadi pada kutub es yang mengalami penguapan. Uap-uap yang terjadi pada hewan, manusia, bahkan air laut yang mengalami evaporasi akan menjadi kondensasi. Kondensasi dengan kata lain yang disebut dengan air yang berubah menjadi partikel es. Dan partikel es yang berubah menjadi yang membentuk awan. Presipitasi. Presipitasi terjadi karena perubahan suhu pada atmosfer yang menyebabkan presipitasi atau pengendapan yang berbentuk butir-butiran air yang terjatuh kepada tanah maupun kepada laut. Yang keempat, limpasan. Limpasan terjadi pada dataran tinggi yang menurun kepada dataran rendah. Yang kelima, infiltrasi. Infiltrasi terjadi pada tanah yang masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah yang disebut dengan infiltrasi. Yang ada fosfor. Fosfor di dalam tanah, air tawar, dan lautan dapat diserap oleh akar, oleh tumbuhan yang dapat diikuti oleh asimilasi.
di tubuh organisme dapat diperombakan ke dalam fosfor kembali. Fosfor dalam tanah, air tawar, dan lautan dapat direndam di danau, sungai, dan lautan yang dapat menjadi fosfor batuan. Fosfor batuan dapat dilakukan erosi atau pengikis batu oleh angin dan arus air yang dapat kembali ke fosfor. Pertama adalah sulfur dapat diproses menjadi proses reduksi oleh bakteri sulfur, lalu dapat menjadi gas sulfur dan sulfida. Setelah gas sulfur dan sulfida terjadi, dapat dioksidasi menjadi sulfur. Setelah sulfur terjadi, dapat dioksidasi menjadi sulfat. Lalu setelah sulfat terjadi dalam organisme tumbuhan, tumbuhan dapat menjadi proses serapan akar ditambah asimilasi. Lalu sulfur di dalam organisme dapat diperombakkan melalui proses aerobik menjadi sulfat kembali. Lalu sulfur dalam organisme dapat dilakukan dengan proses anaerobik menjadi gas sulfur dan sulfida. Sekian dari penjelasan kami tentang daur biogeokimia. Terima kasih.